Hai semua, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan selalu lancar rezekinya ya, amin. Kita kembali lagi di channel Dunia Persilatan, tayangan segala kisah hiruk pikuk para pendekar di dunia persilatan. Alur cerita film kita kali ini berjudul Side Story of Fox Fallen. Ren Feng kembali bertanya, apakah 6 tahun lalu ia pernah ke kediaman keluarga Shang? Ling Zhu bertanya, apa hubungan kediaman keluarga Shang dengan Hu Fei? Ren Feng menceritakan bagaimana ada seorang anak kecil yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dari kurungan besi yang dibakar. Hu Fei menjawab, anak kecil itu berilmu tinggi, tidak seperti dirinya. Ren Feng balik bertanya, Hu Fei juga berilmu tinggi dan jurus yang digunakan adalah jurus keluarga Hu. Apakah Hu Fei ada hubungan dengan pendekar dari Liadong, Hu Yidao? Hu Fei berkata ia hanya belajar ilmu dari paman yang merawatnya, dan ilmu itu bukankah Miao Ren Feng yang mengajarkan? Ren Feng tidak lagi melanjutkan. Tian Guinong mendatangi restoran tempat berkumpul rekan sejawatnya. Mereka semua mengucapkan selamat kepadanya. Di belakangnya mereka menggunjing Tian Guinong. Betapa beruntungnya ia mendapat cincin Gio Kaisar dan dinobatkan sebagai salah satu dari 8 sekte teratas. Di meja perjamuan semua kembali menyanjung Guinong atas prestasinya. Tak lama tetua Tang Pei datang. Ia ikut ke perjamuan, memberi selamat kepada Tian Guinong. Namun Guinong berlagak angkuh di hadapannya. Ia teringat perlakuan dulu tetua Tang saat Guinong hendak menemuinya. Tetua Tang selalu tak menghiraukannya. Mendapati perlakuan tak menyenangkan, tetua Tang menyindir, kalau berurusan dengan kaisar, jika mengecewakan beliau, maka prestasi masa lalu tak berarti lagi, bahkan nyawa jadi taruhan. Hu Fei melamun di pinggir kolam. Ling Zhu menghampiri. Ia berkata, mengapa Hu Fei berbohong lagi? Jelas ada kitab jurus keluarga Hu di dalam barang bawaannya. Lalu Hu Fei jujur kepadanya, kalau anak kecil itu benar ia adanya, dan Miao Ren Feng adalah pembunuh orang tuanya. Ling Zhu heran mengapa Hu Fei memintanya mengobati matanya. Hu Fei ingin membunuhnya dengan seni bela diri. Namun jika matanya sembuh, apa Hu Fei mampu mengalahkannya? Dalam kondisi buta saja, ia mampu menumbangkan lawan. Jika tahu dari awal, Ling Zhu tidak akan mengobatinya. Hu Fei malah sangat memohon Ling Zhu untuk mengobati mata Miao Ren Feng. Ia lalu berlalu dari hadapannya. Hu Fei menghampiri Miao Ren Feng yang sedang minum arak. Ren Feng menawarkannya minuman itu. Hu Fei habiskan arak itu. Ren Feng berkata, habis tak bersisa seperti anak kecil di kediaman Shang yang ia temui. Ren Feng lanjut menyinggung jurus keluarga Hu yang tidak mungkin dipelajari lewat komunikasi. Paman yang Hu Fei sebut pasti pelayan setia keluarga Hu, Ping Si. Jadi hubungan Hu Fei dan pendekar Hu Yidao pasti tidak biasa. Jadi pasti Hu Fei putra pendekar Hu Yidao. Hu Fei lalu mengakuinya. Ia juga bertanya mengapa Ren Feng membunuh ayahnya. Ren Feng menyerahkan pedang peninggalan Hu Yidao kepada Hu Fei. Lalu ia berkata, jika ingin tahu jawabannya, kalahkan ia terlebih dahulu. Kemudian mereka bertarung. Dalam pertarungan, Ren Feng banyak menggunakan jurus keluarga Hu. Ia seperti bertarung sambil mengajarkan Hu Fei.
Mereka sempat bertukar pedang. Lewat pertarungan mereka, Hu Fei jadi lebih paham dan matang dalam melakukan gerakan jurus kitab pedang milik ayahnya. Ren Feng kemudian menyudahi pertarungan mereka. Hu Fei lalu bertanya lagi. Ren Feng mengajarinya jurus ayahnya, tapi mengapa Ren Feng membunuh ayahnya? Ren Feng hanya menjawab, karena masa mudanya yang terlalu berambisi hingga ia teledor. Ren Feng melepas pedangnya dan mempersilahkan Hu Fei mengeksekusinya. Hu Fei mengayunkan pedang ke arahnya. Ia tidak tega melakukannya. Ia lanjut ke ruang papan roh ayah ibunya. Ia meminta maaf tidak mampu membalaskan dendam. Cheng Lingzu yang sudah mengikutinya dari tadi datang menyampaikan pendapatnya. Ia yakin kalau Ren Feng tidak mengetahui racun di pedangnya itu. Dulu saat ia kecil dan sedang diobati master racun, Miao Ren Feng datang menemui gurunya, bertanya jenis dan asal racun dari darah Hu Yidao. Namun karena keduanya masih sangat egois dan angkuh, akhirnya tidak menemui jawaban. Saat ia memeriksa racun di mata Ren Feng, ia menyadari racun jahat ini menggunakan metode pembuatan dari sekte master racun, sedang kakak seperguruannya tidak punya kemampuan membuat seperti itu. Kalau tidak ada begonia 7 hati, racun itu tidak dapat disembuhkan. Lingzu penasaran, ia harus mencari tahu pelakunya agar tidak lagi mencelakai orang lain. Hu Fei bertanya apa jenis racun ayahnya dan Miao Ren Feng sama. Lingzun tidak dapat memastikan, tapi bisa jadi berasal dari orang yang sama. Sebentar lagi akan diadakan pertandingan dunia persilatan. Banyak orang akan berkumpul, mungkin orang itu akan hadir di sana. Hu Fei akan pergi ke sana, Lingzu ikut bersamanya. Guinong memamerkan cincin giok dari kaisar kepada teman-temannya. Nanlan tidak keluar dari kamarnya. Guinong menghampirinya. Ia meminta maaf belum dapat merebut Roulan dan menunjukkan cincin giok kebanggaannya itu. Ia berangan-angan suatu ketika menjadi pejabat dan Nanlan menjadi ibu pejabat. Nanlan tetap tidak antusias. Ia berkata jika Guinong jadi pejabat maka lebih tidak punya waktu lagi untuknya. Hu Fei dan Lingzu berangkat ke ibu kota. Mereka pamit kepada Gang Feng dan Xiaomi. Di tengah hutan teringat sisir untuk Ziyi. Dicari-cari tidak ketemu. Lingzu bertanya, ia sedang mencari apa? Hu Fei menjawab tidak jelas. Lalu Lingzu menyerahkan juga sisir itu dan berlalu dengan wajah sedih. Mata Miao Ren Feng telah sembuh. Ia sembahyang di papan roh Hu Yidao. Ia berkata kalau ia telah menemukan putra mereka. Putra mereka sangat berbakat dan menjunjung keadilan. Suatu hari nanti ia akan mendominasi dunia persilatan. Lingzu sempat ngambek. Ia berniat pisah perjalanan dengan Hu Fei. Namun Hu Fei pintar mengambil hatinya lagi, meredakan kekesalannya. Mereka berdua sampai di kota Yitang. Ada seorang menghampiri mereka. Ia mengaku sebagai pengurus Zhang. Ia diperintah majikannya untuk melayani mereka dengan baik. Hu Fei dan Lingzu disuguhkan makan dan minum. Lingzu memeriksa minuman. Jikalau ada racunnya, ternyata aman. Setelah itu mereka diajak ke sebuah kediaman mewah. Mereka mandi di kolam air hangat. Lingzu mengira Hu Fei pernah menolong seorang pejabat hingga ia membalas seperti ini. Hu Fei mengingat kembali ia merasa tidak pernah. Pejabat yang ia kenal hanyalah seorang penjahat bernama Feng Tian.
Hu Fei menolak saat hendak dikenakan pakaiannya oleh pelayan-pelayan wanita. Hu Fei dan Ling Zu mengenakan pakaian merah, disiapkan pelayan rumah. Kemudian mereka menemui pengurus Zhang. Si pengurus memberikan dokumen kepemilikan sawah 415 hektar, rumah besar 4 petak, dan pelayanan 121 orang, uang, pakaian, dan lain-lain. Semua itu hadiah dari majikannya untuk Hu Fei. Hu Fei tambah heran dan lagi tidak menemukan jawaban siapa dermawan ini. Selir Fu Kang'an sedang hamil besar. Ia senang akhirnya ia dapat memberikan keturunan untuk Panglima Fu, karena nyonya pertama tidak bisa memberikan keturunan. Saat duduk di pagar, ada seseorang yang mendorongnya jatuh ke dalam kolam. Fu Kang'an datang dan mendapat laporan selirnya telah keguguran. Ia marah besar dan mendatangi istri pertama, menuduhnya pelaku kejadian itu. Namun Fu Kang'an tidak bisa berbuat banyak karena istrinya itu kesayangan sang ibunda dan dari keluarga terpandang di ibu kota. Kakak ipar datang dan menghibur Fu Kang'an. Ia berjanji akan membicarakan ini kepada ibunda mereka. Malam itu ia melihat pengurus Zhang sedang memperbanyak gambar wajahnya dan meminta anak buahnya menyebar gambar itu. Saat itu Hu Fei melihat juga seseorang berbaju hitam sedang menyelinap. Ia kejar sosok itu, ternyata Ling Zu. Mereka lalu bersantai di atap rumah. Ling Zu mengorek info tentang Ziyi. Mendengarnya membuatnya jadi pusing sendiri. Hu Fei mengajaknya jalan-jalan di kota dan mentraktir makanan tahu busuk. Hu Fei menjelaskan walau aromanya busuk tapi rasanya enak. Ziyi juga menyukai makanan itu. Ling Zu galau lagi mendengar nama Ziyi disebut-sebut. Sampai di rumah, tanpa sepengetahuan Hu Fei, Ling Zu meminum pil pemulihan dari gurunya. Melihat Ling Zu tidak sehat, Hu Fei merasa bersalah telah mengajaknya makan makanan tidak sehat. Ia minta dihukum. Ling Zu meminta satu hal, sisir itu. Ia hendak mematahkan sisir itu, tapi dicegah Hu Fei. Ling Zu sedih. Hu Fei balik meminta satu keinginan. Jika Ling Zu menyetujuinya, disangka akan mengutarakan perasaan, Hu Fei malah memintanya menjadi adik angkatnya. Seperti tersambar petir mendengarnya. Terpaksa ia menyetujuinya sambil menangis. Keesokan, para pelayan dikumpulkan. Kontrak buruh mereka dibakar Hu Fei. Mereka sekarang adalah orang yang bebas. Rumah itu Hu Fei jual dan uang penjualan dibagikan kepada para pelayan. Pengurus Zhang mendatangi Hu Fei. Kamar itu telah kosong. Ia lalu mendatangi majikannya yang ternyata adalah tetua Tang. Melaporkan kalau semua harta yang disediakan telah dijual Hu Fei. Tetua memerintahkan bawahannya untuk terus mendampingi Hu Fei. Tak lama, Feng Tian masuk. Mereka berdua adalah teman karib kongsi bisnis. Pelayanan untuk Hu Fei diatur tetua Tang untuk kepentingan Feng Tian. Kakak ipar Fu Kang'an menghadap ibunda, tapi ibunda menanggapi masalah itu dengan dingin. Karena selir itu dianggap selir rendahan, tidak dikehendaki oleh beliau. Sang ibu malah akan mencarikan selir lagi yang pantas untuk putranya, agar menghasilkan keturunan yang baik. Shang Baoshan mendatangi kediaman Panglima Fu. Ia menyogok penjaga agar dapat kesempatan untuk bertemu dengan Panglima.